Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu. Channel yang membahas hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui. Manchester United, pasti kalian sebagai pecinta sepak bola tidak asing dengan klub berjuluk Setan Merah ini. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia dan memiliki banyak sekali fans di seluruh dunia. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran, kok bisa klub yang awalnya didirikan oleh buruh pabrik bisa menjadi klub yang besar seperti sekarang? Di dalam video ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan Manchester United dari klub kecil menjadi klub sebesar sekarang. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Manchester United pertama kali dibentuk dengan nama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway FC pada 1878 sebagai tim karya Lancashire dan Yorkshire yaitu stasiun kereta api di Newton Heath. Kaos tim berwarna hijau, emas. Mereka bermain di sebuah lapangan kecil di North Road, dekat stasiun kereta api Piccadilly Manchester selama 15 tahun, sebelum pindah ke Bank Street di kota dekat Clayton pada 1893. Tim sudah memasuki kompetisi sepak bola tahun sebelumnya dan mulai memutuskan hubungannya dengan stasiun kereta api, menjadi perusahaan mandiri, mengangkat seorang sekretaris perkumpulan dan pengedropan, LNDR, dari nama mereka untuk menjadi Newton Heath F.C. saja. Tak lama kemudian, pada tahun 1902, tim nyaris bangkrut, dengan utang lebih dari 2.500 pound. Lapangan Bank Street mereka telah ditutup. Sebelum tim mereka bubar, mereka menerima investasi dari J. Haji Davis, direktur Manchester Breweries. Awalnya, seorang legenda tim, Harry Stafford, yang merupakan kapten tim, memamerkan anjing miliknya, kemudian Davis memutuskan untuk membeli anjing itu. Stafford menolak, tetapi berhasil membujuk Davis agar menanamkan modal pada tim dan menjadi chairman tim. Diadakan rapat untuk mengganti nama perkumpulan. Manchester Central dan Manchester Celtic adalah nama yang diusulkan, sebelum Luis Roca, seorang imigran muda asal Italia, berkata, "Tuan-tuan, mengapa kita tidak menggunakan nama Manchester United?" Nama itu kemudian disetujui dan Manchester United secara resmi eksis mulai 26 April 1902. Davis juga memutuskan untuk mengganti warna tim dan terpilihlah warna merah dan putih sebagai warna tim Manchester United. Ernest Mangnall ditunjuk menjadi sekretaris klub menggantikan James West yang mengundurkan diri pada tanggal 28 September 1902. Mangnall bekerja keras untuk mengangkat tim ke Divisi 1 dan gagal pada upaya pertamanya, menempati urutan 5 Liga Divisi 2. Mangnall memutuskan untuk menambah sejumlah pemain ke dalam klub dan merekrut pemain seperti Harry Moger, Dick Duckworth, dan John Picken. Ada juga Charlie Roberts yang membuat dampak besar. Dia dibeli 750 pound dari Grimsby Town pada April 1904, dan membawa tim ke posisi 3 klasemen akhir musim 1903 hingga 1904. Mereka akhirnya promosi ke Divisi 1 setelah finish di urutan 2 Divisi 2 musim 1905-06. Musim pertama mereka di Divisi 1 berakhir kurang baik, mereka menempati urutan 8 klasemen. 3 tahun setelah naik ke divisi pertama, mereka akhirnya memenangkan gelar liga pertamanya pada tahun 1908. Manchester City sedang diselidiki karena menggaji pemain di atas regulasi yang ditetapkan FA.
Mereka didenda 250 pound dan 18 pemain mereka dihukum tidak boleh bermain untuk mereka lagi. United dengan cepat mengambil kesempatan dari situasi ini, merekrut Billy Meredith dan Sandy Turnbull, dan lainnya. Pemain baru ini tidak boleh bermain dahulu sebelum tahun baru 1907, akibat dari skors dari FA. Mereka mulai bermain pada musim 1907-1908 dan United menargetkan gelar juara pada saat itu. Kemenangan 2-1 atas Sheffield United memulai kemenangan beruntun 10 kali United. Namun pada akhirnya, mereka menutup musim dengan keunggulan 9 poin dari rival mereka, Aston Villa. Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya pada musim 1910-1911. United pindah ke lapangan barunya Old Trafford. Mereka memainkan pertandingan pertamanya di Old Trafford pada tanggal 19 Februari 1910 melawan Liverpool, tetapi mereka kalah 4-3. Manchester United tidak dinahkodai oleh Mangnall lagi karena dia pindah ke Manchester City setelah 10 tahunnya bersama United. Setelah itu, mereka 41 tahun bermain tanpa memenangkan satu trofi pun. Pada tahun 1922, 3 tahun setelah pembukaan kembali sepak bola setelah Perang Dunia Pertama, klub terdegradasi ke Divisi 2 dan mendapatkan kembali promosi pada tahun 1925. Setelah kematian pemilik utama klub, J. Haji Davis, pada bulan Oktober 1927, keuangan klub memburuk dan Manchester United kemungkinan akan bangkrut kalau saja James W. Gibson pada bulan Desember tahun 1931 tidak menginvestasikan 2 pound dan memegang kendali klub. Pada tahun 1945, Matt Busby ditunjuk menjadi manajer dari tim yang berbasis di Old Trafford ini. Dia meminta sesuatu yang tidak biasa pada pekerjaannya, seperti menunjuk tim sendiri, memilih pemain yang akan direkrut sendiri dan menentukan jadwal latihan para pemain sendiri. Dia banyak kehilangan lowongan manajer di klub lain karena permintaan itu. Contohnya Liverpool FC, yang menganggap pekerjaan yang diinginkannya itu adalah pekerjaan seorang direktur. Tetapi United memberikan kesempatan untuk ide inovatifnya. Pertama, Busby tidak merekrut pemain, melainkan seorang asisten manajer yang bernama Jimmy Murphy. Keputusan menunjuk Busby sebagai manajer merupakan keputusan yang sangat tepat. Busby membayar kepercayaan pengurus dengan mengantar United ke posisi kedua Liga pada tahun 1947. 1948 dan 1949 dan memenangkan Piala FA tahun 1948. Stan Parson, Jack Rowley, Alan Beach-Hilton, dan Charlie Mitten memiliki andil yang besar dalam pencapaian United ini. Charlie Mitten pulang ke Kolombia untuk mencari bayaran yang lebih baik, tetapi kemampuan pemain senior United tidak menurun dan kembali meraih gelar Divisi 1 pada 1952. Busby tahu bahwa tim sepak bola tidak hanya membutuhkan pengalaman pemain seniornya, maka dari itu dia juga berpikir untuk memasukkan beberapa pemain muda. Pertama-tama, pemain muda seperti Roger Birne, Bill Foulkes, Mark Jones dan Dennis Viollet, yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan permainan terbaik mereka. Akibatnya United tergelincir ke posisi 8 pada 1953. Tetapi tim kembali memenangkan Liga tahun 1956 dengan tim yang usia rata-rata pemainnya hanya 22 tahun dan mencetak 103 gol. Kebijakan tentang pemain muda ini mengantarkannya menjadi salah satu manajer yang paling sukses menangani Manchester United, pertengahan 1950-an, pertengahan akhir 1960-an dan 1990-an. Busby mempunyai pemain bertalenta tinggi yang bernama Duncan Edwards. Pemuda asal Dudley, West Midlands memainkan debutnya pada umur 16 tahun di 1953. Edwards dikatakan dapat bermain di segala posisi dan banyak yang melihatnya bermain mengatakan bahwa dia adalah pemain terbaik. Musim berikutnya, 1956-57, mereka menang liga kembali dan mencapai final Piala FA, kalah dari Aston Villa. Mereka menjadi tim Inggris pertama yang ikut serta dalam kompetisi Piala Champions Eropa, atas kebijakan FA.
Padahal musim lalu, FA membatalkan hak Chelsea untuk tampil di Piala Champions. United dapat mencapai babak semifinal dan kemudian dikandaskan Real Madrid. Dalam perjalanannya ke semifinal, United juga mencatatkan kemenangan yang tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim besar, mengalahkan tim juara Belgia Anderlecht 10-0 di Maine Road. Terjadi tragedi pada musim berikutnya, ketika pesawat membawa tim pulang dari pertandingan Piala Champions Eropa mengalami kecelakaan saat mendarat di Munchen, Jerman untuk mengisi bahan bakar. Tragedi Munchen 1958 tanggal 6 Februari 1958 merenggut nyawa 8 pemain tim, Geoff Ben, Roger Birney, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor dan Liam, Billy, Whelan dan 15 penumpang lainnya, termasuk beberapa staf United, Walter Schrickmer, Bert Wally dan Tom Carey. Terjadi 2 kali pendaratan sebelum yang ketiga terjadi kesalahan fatal, yang disebabkan tidak stabilnya kecepatan pesawat karena adanya lumpur. Penjaga gawang United Harry Gregg mempertahankan kesadaran saat kecelakaan itu dan di bawah ketakutan pesawat akan meledak, menyelamatkan Bobby Charlton dan Dennis Viollet dengan mengencangkan sabuk pengamannya. 7 pemain United meninggal dunia di tempat sedangkan Duncan Edwards tewas ketika perjalanan menuju rumah sakit. Sayap kanan Johnny Berry juga selamat dari kecelakaan itu, tetapi cedera membuat karir sepak bolanya berakhir cepat. Dr. Munchen mengatakan bahwa Matt Busby tidak memiliki banyak harapan, namun ia pulih dengan ajaibnya dan akhirnya keluar dari rumah sakit setelah 2 bulan dirawat di rumah sakit. Ada rumor bahwa tim akan mengundurkan diri dari kompetisi, namun Jimmy Murphy mengambil alih posisi manajer ketika Busby dirawat di rumah sakit. Klub melanjutkan kompetisinya. Meskipun kehilangan pemain, mereka mencapai final Piala FA 1958, di mana mereka kalah dari Bolton Wanderers. Akhir musim, UEFA menawarkan FA untuk dapat mengirimkan United dan juara Liga Wolverhampton Wanderers untuk berpartisipasi di Piala Champions untuk penghargaan kepada para korban kecelakaan, namun FA menolak. United menekan Wolves pada musim berikutnya dan menyelesaikan liga di posisi kedua klasemen, tidak buruk untuk sebuah tim yang kehilangan 9 pemain akibat tragedi Munchen. Busby membangun kembali tim di awal dekade 60-an, membeli pemain seperti Dennis Law dan Pat Ceran. Mungkin orang yang paling terkenal dari sejumlah pemain muda ini adalah pemuda Belfast yang bernama George Best. Best memiliki keatletikan yang sangat langka. Tim memenangkan Piala FA tahun 1963, walaupun hanya finish di urutan 19 Divisi 1. Keberhasilan di Piala FA membuat pemain menjadi termotivasi dan membuat klub terangkat pada posisi kedua Liga tahun 1964, dan memenangkan Liga tahun 1965 dan 1967. United memenangkan Piala Champions Eropa 1968, mengalahkan tim asuhan Eusebio Sal Benfica 4-1 di pertandingan final, menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan kompetisi ini. Tim United saat itu memiliki pemain terbaik Eropa, yaitu Bobby Charlton, Dennis Law, dan George Best. Matt Busby mengundurkan diri pada tahun 1969 dan digantikan oleh pelatih tim cadangan, Wilf S1MCHE Pronunciation Guinness. Setelah masa yang gemilang, United mengalami masa-masa sulit ketika ditangani Wilf MC Guinness, selesai di urutan 8 liga pada musim 1969-70. Dia mengawali musim 1970-1971 dengan buruk, sehingga MC Guinness kembali turun jabatan menjadi pelatih tim cadangan. Busby kembali melatih United, walaupun hanya 6 bulan. Di bawah asuhan Busby, United mendapat hasil yang lebih baik, namun pada akhirnya ia meninggalkan klub pada tahun 1971. Dalam waktu itu, United kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Nobby Stiles dan Pat Ceran. Manajer Celtic yang berhasil membawa Piala Champions ke Glasgow, Jock Stein, ditunjuk untuk mengisi posisi manajer dan Stein telah menyetujui kontrak secara verbal dengan United, tetapi membatalkannya. Frank O'Farrell ditunjuk sebagai suksesor Busby. Seperti MC Guinness,
O'Farrell tidak bertahan lebih dari 18 bulan, bedanya hanya O'Farrell bereaksi untuk menanggulangi penampilan buruk dari United dengan membawa muka baru ke dalam klub, yang paling nyata adalah direkrutnya Martin Buchan dari Aberdeen seharga £125.000. Tommy Docherty menjadi manajer di akhir 1972 dan menyelamatkan United dari degradasi. Namun United tetap terdegradasi pada 1974, yang saat itu trio Best, Law and Charlton telah meninggalkan klub. Dennis Law pindah ke Manchester City pada musim panas tahun 1973. Pemain seperti Lou Macari, Stuart Houston dan Brian Greenhoff direkrut untuk menggantikan Best, Law and Charlton, namun tidak menghasilkan apa-apa. Tim meraih promosi pada tahun pertamanya di Divisi 2, dengan peran besar pemain muda berbakat Steve Coppell yang bermain baik pada musim pertamanya bersama United, bergabung dari Tranmere Rovers. United mencapai final Piala FA tahun 1976, tetapi mereka dikalahkan Southampton. Mereka mencapai final lagi tahun 1977 dan mengalahkan Liverpool 2-1. Di dalam kesuksesan ini, Docherty dipecat karena diketahui memiliki hubungan dengan istri fisioterapi. Dave Sexton menggantikan Docherty di musim panas 1977 dan membuat tim bermain lebih defensif. Gaya bermain ini tidak disukai supporter, mereka lebih menyukai gaya menyerang Docherty dan Busby. Beberapa pemain dibeli Sexton seperti Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey, dan Ray Wilkins. Namun tidak dapat mengangkat United menembus ke papan atas, hanya sekali finish di urutan kedua, dan hanya sekali lolos ke babak final Piala FA, dikalahkan Arsenal. Karena tidak meraih gelar, Sexton dipecat pada tahun 1981, walaupun ia memenangkan 7 pertandingan terakhirnya. Dia kemudian digantikan manajer flamboyan Ron Atkinson. Dia memecahkan rekor transfer di Inggris dengan membeli Brian Robson dari West Brom. Robson disebut-sebut merupakan pemain tengah terbaik sepeninggal Duncan Edwards. Tim Atkinson memiliki pemain baru seperti Jesper Olsen, Paul McGrath, dan Gordon Strachan yang bermain bersama Norman Whiteside dan Mark Hughes. United memenangkan Piala FA 2 kali dalam 3 tahun, pada 1983 dan 1985, dan diunggulkan untuk memenangkan Liga musim 1985-86 setelah memenangkan 10 pertandingan Liga pertamanya. Membuka jarak 10 poin dengan saingan terdekatnya sampai Oktober 1986. Penampilan United kemudian menjadi buruk dan United mengakhiri musim di urutan 4 klasemen. Hasil buruk United terus berlanjut sampai akhir musim dan dengan hasil yang buruk yaitu di ujung batas degradasi, pada November 1986, Atkinson dipecat. Alex Ferguson datang dari Aberdeen untuk menggantikan Atkinson dan mengantarkan klub meraih posisi 11. Musim berikutnya yaitu musim 1987-88, United menyelesaikan liga di posisi kedua, dengan Brian McClair yang menjadi pencetak 20 gol liga setelah George Best. United mengalami masa sulit 2 musim berikutnya. Dengan pembelian pemain yang cukup banyak, Ferguson tidak dapat memenuhi harapan supporter. Alex Ferguson telah berada dalam bahaya pemecatan pada awal 1990. Tetapi sebuah gol dari Mark Robins membawa United menang 1-0 atas Nottingham Forest di babak ketiga Piala FA. Ini membuat Ferguson terselamatkan dan pada akhirnya United memenangkan Piala FA, setelah mengalahkan Crystal Palace di partai ulang babak final. United memenangkan Winners' Cup Eropa di 1990-1991, mengalahkan juara Spanyol musim itu, Barcelona di final. Tetapi United mengecewakan di musim berikutnya karena di liga mereka kalah dari pesaingnya yaitu Leeds United. Kedatangan Eric Cantona di November 1992 merupakan sebuah langkah krusial United saat itu. Cantona membaur bersama pemain dan memenangkan final Piala FA menjadikan MU menjadi juara 2 di liga dan mendapatkan Piala FA. Secara mengejutkan, United kembali meraih double pada musim 1995-1996. Ini adalah pertama kalinya klub Inggris meraih double sebanyak 2 kali dan akhirnya mereka mendapat sebutan double-double.
Musim 1998-99 untuk Manchester United adalah musim tersukses karena mereka berhasil menjadi satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih treble dengan memenangkan Liga Premier Inggris, Piala FA dan Liga Champions UEFA di musim yang sama. Memenangkan Liga Utama merupakan bagian pertama dari treble United yang disebut Ferguson bagian tersulit. Di final Piala FA mereka bertemu Newcastle United dan menang 2-0 melalui gol Teddy Sheringham dan Paul Scholes. Pada pertandingan terakhir mereka musim itu, pertandingan final Liga Champions UEFA 1999, mereka mengalahkan Bayern Munich. Pertandingan tersebut disebut-sebut sebagai comeback terbaik yang pernah ada, kalah sampai dengan injury time dan mencetak gol 2 kali di menit-menit terakhir untuk memastikan kemenangan 2-1. Setelah itu, Manchester United juga memenangkan Piala Interkontinental setelah mengalahkan Palmeiras 1-0 di Tokyo. Pada tahun 2008, United kembali meraih trofi Liga Champions Eropa yang diraih dengan mengalahkan Chelsea 6-5 di final melalui adu penalti setelah bermain seri 1-1 di waktu normal 2x 45 menit serta perpanjangan waktu 2x 15 menit. Dengan status sebagai juara Liga Champions tersebut, United berhak mengikuti Piala Dunia antar klub FIFA 2008 dan berhasil menjuarai turnamen tersebut setelah mengalahkan Gamba Osaka 5-3 di semifinal dan LDU Quito 1-0 di final. United pun menjadi klub Eropa kedua yang menjadi juara dunia setelah AC Milan pada 2007. Setahun setelah final Liga Champions UEFA tahun 2008, Manchester United masuk kembali ke final tahun 2009. Manchester United kemudian mengalami kekalahan dalam final Liga Champions UEFA 2008-2009, saat menghadapi Barcelona dengan skor 2-0 di Roma, Italia. Musim 2009 hingga 2010 bukanlah musim yang bagus, karena hanya mendapatkan gelar Piala Liga, hanya finish di posisi kedua, dan terdepak di Liga Champions oleh Bayern Munchen. Musim selanjutnya United meraih titel juara Liga teratas untuk ke-19 kalinya, melewati Liverpool dengan 18 gelar juara Liga, setelah imbang di Blackburn 1-1 untuk penentuan gelar juara dengan Chelsea. Di Eropa, United meraih medali runner-up setelah dihantam pasukan Pep Guardiola, Barcelona 3-1. Di musim tersebut, United kehilangan Gary Neville, Owen Hargreaves, Paul Scholes dan Edwin van der Sar. Di musim 2011 hingga 2012, United mendapat kemenangan besar atas Arsenal 8-2 di Old Trafford, tetapi kekalahan besar dari Manchester City 1-6 di tempat yang sama. Pertandingan melawan Sunderland adalah sejarah bagi United, khususnya Sir Alex yang telah resmi 25 tahun bersama United. North Stand resmi diganti namanya menjadi Sir Alex Ferguson Stand. Pada tanggal 8 Mei 2013, Ferguson mengumumkan bahwa ia akan pensiun sebagai manajer pada akhir musim, tetapi dia akan tetap di klub sebagai direktur dan duta klub. Pihak klub mengumumkan pada hari berikutnya bahwa mantan manajer Everton, David Moyes akan menggantikan Ferguson mulai 1 Juli 2013, setelah menandatangani kontrak 6 tahun. Pada tanggal 22 April 2014, United mengumumkan bahwa David Moyes telah meninggalkan klub setelah Manchester United gagal mempertahankan gelar Liga Primer. Ryan Giggs lalu ditunjuk untuk menjadi pelatih interim. Pada tanggal 19 Mei 2014 Louis van Gaal resmi menggantikan Moyes sebagai pelatih, dengan Ryan Giggs sebagai asisten pelatih. Walaupun di musim pertamanya Van Gaal mampu menyelesaikan musim di posisi 4 di Liga Primer dan berhasil membuat Manchester United kembali bermain di Liga Champions, namun di musim keduanya, Manchester United tersingkir dari Liga Champions pada fase grup. United juga tersingkir dalam perebutan gelar juara Liga Primer dalam 3 musim secara beruntun dan menyelesaikan musim di posisi kelima, walaupun pada era kepelatihan Van Gaal, klub membeli pemain dengan harga mahal seperti Angel Di Maria, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, dan Anthony Martial. Namun, pada musim 2015-16, Manchester United berhasil menjuarai Piala FA untuk ke-12 kalinya, walaupun demikian, Van Gaal dipecat oleh pihak klub pada akhir musim, 2 hari setelah kemenangan Piala FA. Dengan Jose Mourinho sebagai pelatih baru klub,
dengan menandatangani kontrak dengan durasi 3 tahun. Pada musim pertama era Mourinho, United berhasil menjuarai Community Shield, Piala Liga dan Liga Eropa. Wayne Rooney menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub dengan 250 gol, melewati rekor Sir Bobby Charlton sebelum akhirnya kembali ke Everton. Namun, gaya sepak bola bertahan yang menjadi ciri khasnya tidak disukai oleh para penggemar. Setelah itu muncul pula rumor dirinya bermasalah dengan Paul Pogba, yang membuat ruang ganti memanas. Jose Mourinho pun kemudian dipecat dan digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Mantan striker Manchester United ini sebenarnya berhasil membuat suasana di Old Trafford menjadi lebih baik saat ia ditunjuk sebagai caretaker, di mana ia memenangi 14 laga dari total 19 pertandingan hingga akhirnya statusnya dipermanen menjadi manajer tim. Solskjaer kemudian membawa Manchester United finish di posisi ketiga pada Premier League 2019 hingga 2020 dan menjadi runner-up pada musim 2020 hingga 2021, di mana mereka juga melangkah ke final Liga Eropa tapi kalah. Namun di musim berikutnya, United mendapatkan banyak hasil buruk seperti kekalahan 5-0 dari Liverpool dan kekalahan 4-1 dari Watford. Ini membuat United memutuskan untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer. Ketika nama tim masih Newton Heath, seragam tim berwarna hijau kuning. Pada tahun 1902, sehubungan dengan pergantian nama menjadi Manchester United, klub mengganti warna seragam mereka menjadi merah, kaos, putih, celana, dan hitam, kaos kaki, yang menjadi standar seragam MU sampai saat ini. Pengecualian ketika tim bertanding di final Piala FA tahun 1909 melawan Bristol City. Kaos berwarna putih berkerah merah berbentuk V. Desain seragam ini kembali digunakan saat 1920-an ketika seragam tim berwarna merah-merah. Kostum tandang biasanya adalah kaos putih, celana hitam, dan kaos kaki putih. Tetap warna lain juga pernah digunakan, termasuk kaos biru bergaris putih yang digunakan dari tahun 1903 sampai 1916. Hitam seluruhnya pada 1994 dan 2003 dan kaos biru dengan garis horizontal perak pada tahun 2000. Satu yang paling terkenal, hanya dipakai sebentar, kostum tandang United yang berwarna keseluruhan abu-abu dipakai pada musim 1995-1996. Kostum ini tidak digunakan lagi saat MU kalah pada pertandingan pertama pemakaian kostum ini. Pada babak pertama, MU kalah 3-0 dari Southampton. Mereka mengganti seragam yang mereka kenakan menjadi seragam ketiga mereka yang berwarna biru putih, tetapi pada akhirnya kalah 3-1. Seragam abu-abu tidak pernah lagi digunakan akibat hasil buruk yang mereka dapat pada pertandingan pertama dengan seragam abu-abu itu. Seragam tandang MU yang terkenal lainnya adalah kaos putih dengan lengan hitam dan garis emas hitam. Seragam ini adalah seragam terakhir yang didesain Umbro sebelum MU memilih produsen Nike, dan memperingati 100 tahun pergantian nama dari Newton Heath FC menjadi Manchester United. Manchester United telah memenangkan banyak trofi di sepak bola Inggris, termasuk rekor 20 gelar Liga, 12 Piala FA, 6 Piala Liga dan rekor 21 FA Community Shield. Klub ini juga telah memenangkan 3 Piala Eropa, 1 Piala UEFA, 1 Piala Winners UEFA, 1 Piala Super UEFA, 1 Piala Interkontinental dan 1 Piala Dunia antar klub FIFA. Pada 1998 hingga 1999, klub memenangkan treble dari Liga Premier, Piala FA dan Liga Champions, prestasi belum pernah terjadi sebelumnya untuk klub Inggris. Manchester United merupakan salah satu klub terbesar di Liga Utama Inggris sepanjang masa. Jadi bagaimana teman-teman, sudah tahu kan sejarah dan perkembangan Manchester United dari klub yang didirikan buruh pabrik menjadi salah satu klub terbesar di dunia? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu juga informasi yang telah kamu ketahui. Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya.